buta ya Allah. La mutakaliman bil haqqi ila Allah. Tidak ada yang sebenar-benar berkata ya Allah, melainkan yang sebenar-benar berkata ya Allah hanya Engkau ya Allah. Begitu kita memulangkan hak Allah itu kepada Allah, itu artinya sadarilah sesadar-sadarnya bahwa Allah yang sebenar-benar wujud, Allah lah yang sebenar-benar bersifat. Dialah yang sebenar-benar melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu. Ketika kita telah menyerahkan itu kepada Allah dalam bentuk itikad batin kita, dengan cara menjazamkan di dalam hati kita dan melafazkan satu kalimat, la ilaha illallah. Itulah yang disebut namanya kalimat tauhid. Makanya la itulah tauhid. Menyatakan dan mentiadakan. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang bersifat. Melainkan yang wujud dan bersifat itu illallah. Itu yang kita jazamkan selalu di dalam hati kita. Yang selalu kita patrikan dalam rahasia hakikat diri kita. Makanya dalam penyampaian pemahaman kajinya, mengutarakan, membuka rahasia kalimat la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu ada kalimat nafi dan ada kalimat isbat di dalamnya. La ilaha itu kalimat nafi, mentiadakan. Illallah itu kalimat isbat, menetapkan. Kalaulah kalimat la ilaha illallah kalimat nafi dan isbat Bapak Ibu, mana yang dinafikan dan mana pula yang diisbatkan? Yang dinafikan itu Bapak Ibu hanya dua. Pada diri ini. Yang dinafikan itu adalah tubuh dan ruh. Tubuh atau nyawa. Tidak ada tubuh, tidak ada ruh, dan tidak ada nyawa. Nafikan itu. Illallah. Baru diisbatkan. Yang ada bertubuh, yang ada bernyawa dan berruh itu hanya Engkau ya Allah. Disitulah kita paham dan mengerti bahwa tubuh dan nyawa ini, inilah wujud nyatanya diri Allah itu. Dialah yang zahir dan dialah yang batin. Yang zahir itulah segala yang wujud. Yang zahir itulah segala yang nyata. Yang zahir itulah segala bentuk dan rupa. Segala yang bertubuh, itu maksudnya. Sedangkan yang batin itu, itulah yang tersembunyi. Itulah yang tersirat. Melainkan dialah Bapak Ibu, yang zahir dan yang batin itu. Maka setelah kita nafikan, tidak ada tubuhku, tidak ada nyawa dan ruhku, melainkan hanya Engkau ya Allah. Memang tidak lagi terpandang, tidak lagi tertilik, dan tidak lagi terlihat. Kita ini wujud dan bersifat Bapak Ibu. Datang ajal menjemput kita. Maka ketika ajal datang menjemput kita, ruh melepaskan akan cangkangnya. Maka ketika itulah kembalinya Bapak Ibu, tidak lagi membawa diri kita sendiri, akan tetapi kita membawa diri Tuhan. Di mana letaknya membawa diri Tuhan? Ketika kita sadar bahwa diri kita ini tiada, maka kesempurnaan tiada itu adalah ada. Kalaulah kesempurnaan tiada itu adalah ada, maka yang sebenar ada itu hanya Dia. Kalau kita sudah menafikan bahwa diri kita ini adalah tuli, maka kesempurnaan tuli itu adalah mendengar. Yang mendengar itu hanya Dia. Kalau kita sudah menafikan bahwa diri kita ini adalah buta,
maka kesadaran buta itu adalah melihat, dan yang melihat itu hanya Dia. Kalau kita sudah menafikan bahwa diri kita ini mati, maka kesempurnaan mati itu adalah hidup, dan yang hidup itu hanya Dia. Disitulah maksudnya datangnya dari Allah, kembalinya tetap jadi Allah. Itulah orang yang datang membawa diri Tuhan. Maka tidak ada lagi pertanyaan malaikat kubur yang disebut namanya malaikat Zabaniyah. Tidak ada lagi hisab bagi dirinya, karena memang Allah yang wujud semata-mata. Kalau Dia yang wujud semata-mata, maka tidak ada hisab di sana, tidak ada pertanggungjawaban di sana, tidak ada namanya pertanyaan di sana. Kalau dibilang ada pertanggungjawaban, hisab dan pertanyaan, maka Dia yang menghisab akan dirinya sendiri. Tapi tidak mungkin Bapak Ibu, secara akal dan rahasia Allah menghisab dirinya sendiri. Untuk apa Dia menghisab dirinya sendiri? Karena memang Dia cuma yang wujud dan yang ada. Maka kesempurnaan Bapak Ibu telah usul sampai kepada Allah. Jikalau kita tak terpandang lagi sesuatu yang lain selain daripada Allah, sempurna pada diri ini, maka disitulah kesempurnaan makrifat Bapak Ibu itu kala lisanahu. Tidak ada kata-kata, tidak ada lagi suara, tidak ada lafaz. Kalau tidak ada kata-kata, suara, dan lafaz, itu maknanya adalah diam. Jadi makna kala lisanahu itu, keluhnya lidah itu maknanya diam. Diamnya itu ia sudah paham, sudah sadar. Memang Dia cuma yang wujud dan yang ada. Inilah orang yang kembali membawa diri Tuhan itu. Disinilah rahasianya. Ulama bukakan ilmunya. Ulama jabarkan maknanya. Bagaimana cara kita kembali membawa diri Tuhan itu. Maka disebutlah namanya dengan fana billah. Fanakanlah wujudmu ke dalam wujudnya Allah. Fanakanlah sifatmu ke dalam sifatnya Allah. Maka nyatalah Allah yang wujud dan Allah lah yang bersifat semata-mata. Maka pandang dengan pandangan zohir, lalu pandang dengan pandangan basirah. Ini cara melatih pandangan zohir, lalu ditakkidkan, ya, atau ditahkikkan, atau dijazamkan dengan pandangan basirah. Bagaimana caranya? Ya. Secara zohir, Bapak Ibu, secara pandangan zohir, nampak tangan Ustadz yang memegang mic ini. Tangan yang memegang mic ini. Tapi dalam proses panah, ditilik ke dalam, rupanya bukan tangan yang memegang sebenarnya. Yang memegang itu hati. Apa yang diperbuat oleh tangan, itu sebenarnya nyatanya perbuatan hati itu. Zahirnya memang tangan yang memegang, tapi pandangan kolbu, pandangan basirah yang memegang itu adalah kolbu, yang memegang itu adalah hati. Itu yang disebut namanya ruhani, atau disebut namanya dengan nyawa. Itu dia. Zahirnya tangan, pandangan basirah itu adalah kolbu, ruhani atau nyawa. Ditilik lagi ke dalam. Rupanya bukan kolbu yang memegang, bukan hati yang memegang. Yang memegang itu adalah ruh. Ruh yang memegang. Karena yang dikatakan rohani, yang dikatakan nyawa, itu sebenarnya adalah ruh. Jadi apa yang diperbuat oleh hati,